Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Hasil Liga Inggris, Manchester United libas Manchester City 2-0. Manchester United menang 2-0 atas Manchester City di derby Manchester. Dua gol kemenangan setan merah lahir dari penalti Bruno Fernandes dan Luke Shaw. Derby Manchester antara Manchester City versus Manchester United tersaji di Etihad Stadium pada pekan ke-27 Liga Inggris malam tadi. Tim tamu unggul cepat lewat penalti Bruno Fernandes saat laga baru berjalan 2 menit. Manchester yang tertinggal harus menggempur lini pertahanan MU. Namun upaya mereka selalu bisa diredam oleh pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Selepas jeda, MU kembali mampu mencuri gol di menit ke-50. Luke Shaw mengubah skor menjadi 2-0 untuk MU yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat MU naik ke peringkat 2 menggusur Leicester City. Mereka mengumpulkan 54 angka. Sementara untuk Manchester City, kekalahan ini membuat rentetan kemenangan beruntun mereka terhenti di angka 21 laga. Meski demikian, Manchester Biru tetap di puncak klasmen Liga Inggris dengan 65 poin unggul 11 angka dari MU. Hasil Liga Inggris, Liverpool kalah dari Fulham 1-0. Liverpool lagi-lagi harus menelan kekalahan. Bermain di kandang sendiri melawan Fulham, Liverpool dipaksa mengakui keunggulan tim tamu dengan skor tipis 0-1. Memainkan laga Liga Inggris di Anfield pada Minggu malam, The Reds takluk oleh gol Mario Lemina di akhir babak pertama. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun Liverpool setelah sebelumnya kalah dengan skor serupa dari Chelsea. Di pertandingan itu, Liverpool tidak banyak menciptakan peluang berbahaya. Pemain pengganti Sadio Mane nyaris mencetak gol tim tuan rumah setelah sundulannya mengenai mestar gawang. Dengan kekalahan ini, si merah tertahan di peringkat 7 klasmen usai mengumpulkan 43 poin hasil 28 kali bertanding. Liverpool berjarak 4 poin dari Chelsea di peringkat 4. Hasil Liga Spanyol, Derby Madrid berakhir imbang 1-1. Derby Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol antara Atletico Madrid versus Real Madrid berakhir tanpa pemenang. Pertandingan tuntas dengan skor akhir 1-1. Bermain di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid pada Minggu malam, Atletico sempat unggul cepat. Luis Suarez mencetak gol di menit ke-15. Tertinggal 1 angka, pasukan Zinedine Zidane lantas terus menyerang Atletico untuk menyamakan kedudukan. Real Madrid baru bisa membalas jelang laga bubar. 2 menit jelang waktu normal habis, Karim Benzema menyamakan skor menjadi 1-1. Hasil ini membuat Atletico masih memimpin klasmen Liga Spanyol dengan 59 poin dari 25 laga. Sementara Real Madrid masih di posisi ketiga dengan 54 poin. Joan Laporta resmi jadi presiden Barcelona. Barcelona akhirnya secara resmi punya presiden baru. Joan Laporta resmi terpilih sebagai presiden baru Barcelona untuk menggantikan posisi Josep Maria Bartomeu yang mundur pada 2020 lalu. Joan Laporta terpilih sebagai presiden Barcelona untuk masa jabatan 2021 hingga 2026. Pada proses pemilihan presiden klub yang ke-14, Laporta menang atas Victor Font dan Toni Ferreira. Kemenangan Laporta bukan sesuatu yang bisa disebut mengejutkan. Sejak awal dia diprediksi bakal menjadi presiden. Hal itu sudah nampak sejak dia mengumpulkan dukungan dari para sosio. Laporta memenangkan 54% dari total suara yang diperebutkan. Laporta mengantongi 30.184 suara. Dia unggul jauh dari 2 pesaingnya. Bagi Laporta ini adalah kali kedua dia menjabat sebagai presiden Barcelona. Pria yang dikenal sebagai pengacara top itu pernah memegang jabatan presiden Barcelona pada tahun 2003 hingga 2010 yang lalu. Tugas berat sudah menanti Joan Laporta sebagai presiden Barcelona. Bukan hanya tentang kondisi finansial klub yang tidak cukup bagus, tetapi juga tentang masa depan Lionel Messi. Setelah 28 laga, Manchester City akhirnya kalah. Manchester City mesti mengakui keunggulan Manchester United. Hasil itu turut menyudahi laju tak terkalahkan City yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Manchester City tumbang di tangan MU dengan skor akhir 0-2 dalam pertandingan di Stadion Etihad yang selesai pada Senin dini hari.
Kekalahan City ditentukan oleh gol penalti cepat Bruno Fernandes di menit kedua dan gol Luke Shaw tak lama setelah turun minum. The Citizen tak mampu menciptakan gol balasan sekalipun mendominasi permainan. City tercatat memiliki 66% penguasaan bola dan membuat total 23 percobaan yang 6 diantaranya mengarah ke gawang. Dengan kekalahan ini, City gagal melanjutkan laju tidak terkalahkan di seluruh kompetisi yang harus berhenti di 28 pertandingan. Manchester Biru terakhir kali menderita kekalahan sebelumnya adalah saat tersungkur di markas Tottenham Hotspur 0-2 pada November 2020. Kendati demikian, Manchester City masih kukuh memuncaki klasmen Liga Inggris. City membukukan 65 poin hasil 28 kali berlaga, berjarak 11 poin dari Manchester United di posisi kedua. Paris Saint-Germain goda Manchester United dapatkan De Gea. Paris Saint-Germain dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran untuk kiper Manchester United, David De Gea. Menurut laporan The Sun, pelatih PSG Mauricio Pochettino telah mengidentifikasi De Gea sebagai target utama. PSG pun disebut sudah menyiapkan uang besar untuk mewujudkan transfer tersebut pada musim panas nanti. Dan Henderson bersaing dengan De Gea untuk mendapatkan kursi nomor punggung 1 di Manchester United. Rumornya satu di antara mereka akan pergi pada musim panas nanti. Jika De Gea meninggalkan Manchester United, PSG dilaporkan siap menampung sang kiper. PSG akan mampu membayar gaji De Gea sebesar 375.000 pound sterling per minggu. Gaji De Gea merupakan yang tertinggi kedua di Liga Inggris. Selain itu, PSG juga disebut sudah mengumpulkan biaya transfer yang signifikan untuk menggoda Manchester United agar menjual De Gea. Real Madrid tetapkan deadline untuk negosiasi kontrak baru Sergio Ramos. Manajemen Real Madrid baru-baru ini menghubungi Sergio Ramos. Mereka memberi deadline untuk sang bek menandatangani kontrak barunya di Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Ramos sudah menjadi ikon bagi Real Madrid. Tidak hanya menjadi bek yang tangguh bagi Los Blancos, ia juga menjadi sosok pemimpin bagi tim asal ibu kota Spanyol tersebut. Ramos saat ini berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu. Hal itu karena kontrak sang bek akan berakhir di musim panas nanti. Marca mengklaim bahwa Real Madrid tengah menego Ramos untuk bertahan, namun mereka memberikan waktu yang terbatas bagi Ramos untuk menekan kontrak itu. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini intens berdiskusi dengan Ramos dan juga sang agen. Presiden Madrid Florentino Perez dilaporkan mengadakan 2 pertemuan dalam seminggu dengan agen Ramos untuk membahas kontrak baru ini. Pihak Real Madrid dikabarkan sudah menentukan deadline untuk negosiasi kontrak itu. Mereka berharap Ramos bisa menandatangani kontrak baru ini sebelum akhir Maret 2021. Chelsea segera perpanjang kontrak Antonio Rudiger. Spekulasi masa depan Antonio Rudiger di Chelsea saat ini mulai menemukan titik temu. Sang bek kabarnya akan mendapatkan kontrak baru di musim panas nanti. Sejak awal musim kemarin, beberapa rumor beredar mengenai masa depan Rudiger. Hal ini dikarenakan kontrak sang bek di Stamford Bridge akan berakhir di musim panas ini. Spekulasi ini semakin memanas setelah Rudiger kerap dicadangkan di musim ini, sehingga beberapa klub dikabarkan mulai mendekati pemain timnas Jerman tersebut. Football Insider mengklaim bahwa Rudiger tidak akan beranjak dari Stamford Bridge. Menurut laporan tersebut, situasi Rudiger di Chelsea berubah karena kedatangan Thomas Tuchel. Juru taktik asal Jerman itu memberikan kepercayaan kepada sang bek untuk kembali menjadi starter. Sementara Rudiger berhasil membayar kepercayaan Tuchel dengan baik. Itulah mengapa Tuchel ingin sang bek diberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Pihak Rudiger sendiri menyambut baik ajakan Chelsea untuk mendiskusikan kontrak baru.